Sang Ayu, Ibu Sela Pitaloka, yang mengkubu berdiri Bu. Yang saya hormati Pak Kapolres Pelalawan. Saya kenal Pak Kapolres belum? Monggo Pak Kapolres, belum kenal, kenalan dulu. Assalamualaikum. Ya, Pak Kapolres namanya AKBP Suwinto. Ya, nama Jawa aslinya Melayu aja. Suwinto. Nah, berarti lama di sini besoknya Pak Kapolres. Suwi dia. Terima kasih Pak Kapolres. Beliau baru berapa bulan, insya Allah orang baik, insya Allah juga membantu kita untuk keamanan semakin baik sehingga ekonomi baik, dan tentu kabupaten kita ini diturunkan berkah oleh Allah. Amin. Saya hormati juga hadir Ketua Lam Kabupaten Pelalawan Pak Datuk Sri Haji Herman Maskar. Saya hormati Pak Sekda dan seluruh kepala dinas yang mendampingi, para asisten, staf ahli, dan saya hormati Ketua Basnas Pelalawan Kiai Haji Karmani yang akan memberikan tausiah, Ketua Basnas sekaligus Ketua LDNU. Saya hormati Pak Camat, Pak Kades Bukit Gajah, para imam masjid, para tokoh, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Tayat yang juga hadir, semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Tentu pada sore hari ini pertemuan kita ini adalah pertemuan ingin menebarkan kebaikan, karena pertemuan harus menjadi sebuah kebaikan. Maka pertemuan silaturahmi sore hari ini dalam rangka Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Pelalawan tentu harus membawa kebaikan bagi kita semua, karena dengan Safari Ramadan ini masyarakat bisa perlahan-lahan tahu dengan program pemerintah, tahu apa yang harus kita buat bersama-sama untuk membangun Kabupaten Pelalawan ini. Karena Kabupaten Pelalawan ini harus dibangun secara bersama-sama, harus dibangun secara berjamaah, harus dibangun bergotong royong. Karena membangun kabupaten ini tidak cukup cuma bupati saja, tidak cukup dengan sekda saja, kepala dinas, camat, kepala desa, tapi membangun kabupaten ini sesungguhnya membutuhkan kita semua. Karena itu sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah yang juga memerintahkan kita untuk memperhatikan semua ciptaan Allah dan bahkan menyayangi dan mencintai apa yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Itulah menjadi tanggung jawab kita semua. Maka kalau itu menjadi tanggung jawab kita semua, maka bersama-sama kita tentu bagaimana seluruh yang ada kita cintai, bagaimana kerukunan di antara kita jaga, bagaimana kita bisa saling menyayangi walaupun berbeda suku, bahkan mungkin berbeda agama, tapi meyakini bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang juga harus kita sayangi. Maka tak boleh ada karena perbedaan suku terus menghilangkan hak orang. Maka pada kesempatan hari ini banyak program-program pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, tadi kita lihat pembagian santunan, ada dari pemerintah, ada dari Basnas. Dari pemerintah mungkin sama-sama yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa sekarang alhamdulillah kami terus tadi sebelum berangkat kami seharian rapatnya tentang orang miskin saja Pak, stunting orang miskin. Saya seharian dari pagi rapatnya gimana cara ngatasi stunting, gimana caranya menolong orang miskin. Dan prinsipnya sebenarnya pemimpin itu, kalau saya mengatakan prinsip pemimpin itu ya cuman bagaimana rakyatnya sejahtera. Itu prinsip pemimpin. Prinsip pejabat, prinsip pemerintah itu adalah rakyat sejahtera.
Maka menuju rakyat sejahtera akan dibutuhkan banyak alat. Salah satunya adalah infrastruktur, jalannya harus lebih baik. Kalau infrastruktur baik, orang jual sawit dengan harga yang lebih bagus dan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah, sehingga bisa hidup lebih sejahtera. Ya. Ketika sudah sejahtera, banyak sedekah, bayar zakat, tolong orang miskin. Itu konsep kehidupan. Ya. Maka infrastruktur kita terus perhatikan, termasuk Kecamatan Ukui, termasuk di Bukit Gajah sendiri, SP1. Insya Allah tahun ini akan ada tambahan aspal lagi untuk desa Bukit Gajah. Bahkan saya mau doa juga dengan kita semua, insya Allah. Tadi kalau Pak Camat bilang itu 4 kilo, ya. Tapi insya Allah doakan, insya Allah mudah-mudahan tahun ini Ukui ini insya Allah dapat aspal nih, insya Allah jatah semuanya, insya Allah mudah-mudahan 9 kilo, amin. Ya. Ya, ini adalah bagian menuju rakyat sejahtera. Pendidikan juga begitu, maka dibutuhkan pendidikan yang baik. Maka kita menjamin sekarang bagaimana jangan ada anak-anak putus sekolah. Maka itu yang saya bilang tadi, kerjasama dibutuhkan. Apa bentuk kerjasamanya Pak Bupati? Gimana cara kami menolongnya Pak Jukri? Kan gitu. Contohnya itu tentang pendidikan. Jangan sampai di lingkungannya ada anak putus sekolah. Sekarang saya sudah tugaskan bahwa kepala sekolah harus menjadi orang tua asuh anak-anak yang putus sekolah. Dia menjadi bapak angkatnya. Jadi anak-anak putus sekolah ini gimana supaya punya pendidikan? Karena itulah SDM kita jangka panjang. Nah, kenapa dia putus sekolah? Apakah tidak punya biaya atau keinginan segala macam, itu yang dicari tahu. Jadi dibutuhkan juga. Tadi disampaikan bahwa seluruh anak yatim di Kabupaten Pelalawan diberikan santunan oleh pemerintah. Maka di Bukit Gajah jangan sampai ada anak yatim yang tidak dapat santunan. Kecamatan Ukui jangan sampai ada anak yatim yang tidak dapat santunan. Karena pemerintah ingin menjamin supaya tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Pelalawan yang masuk dalam kategori orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Nah, maka menjadi tanggung jawab kita semua juga. Pemerintah sudah siapkan anggarannya, santunan sudah diberikan, maka ayo sama-sama, khusus ibu-ibu, ya kan? Ibu juga begitu. Selain anak yatim, janda tua diberikan santunan oleh pemerintah. Janda tua, ya, ini janda tua. Saya ngomong janda tua, nanti setannya kemana-mana. Janda tua, kalau janda muda bahaya. Ini Ustaz Karmani nanti yang jurusannya ini Ustaz Karmani kalau janda muda. Saya ngurusin janda tua. Jadi setiap bulan diberikan santunan, ya kan? Saya tadi ke sini dalam perjalanan ada warga telepon saya. Ada warga telepon saya, ada keluarganya sakit, sepertinya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah, disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dia bilang kemungkinan jatuh dari cabut udara. Masuk rumah sakit nggak punya BPJS, padahal tahu program pemerintah. Kadang-kadang kan rasa kerusuk langsung ambil biaya umum, ya kan? Umum biayanya kan mahal, mahalnya kan pas mau bayar. Kalau pas masuk murah, pas mau bayar baru mahal. Padahal pemerintah sudah menjamin bahwa masyarakat Pelalawan yang ingin berobat walaupun tidak punya BPJS cukup menunjukkan KTP Pelalawan. Asal punya KTP, nggak punya BPJS, masuk rumah sakit itu gratis, aman. Nggak perlu lagi mikir-mikir, nggak perlu telepon Pak Kades, nggak perlu telepon RT, bikinkan surat keterangan miskin, nggak ada lagi. Saya cari kami cerita, kalau bisa itu masyarakat itu jangan saya yang malu, saya bilang. Kasihan kalau masyarakat ngapain pakai butuh surat keterangan miskin seperti kita ini Trina. Saya sedih kalau saya ada kayak gitu. Jangan sampai masyarakat itu bikin surat keterangan miskin untuk dapat berobat gratis, ya kan? Nggak perlu, Pak. Maka sekarang supaya tidak lagi pakai surat keterangan miskin, cukup KTP Kabupaten Pelalawan. Artinya apa yang saya sampaikan tadi adalah kebaikan.
Maka kebaikan itu kalau mau menjadi kebaikan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua, melalui silaturahmi ini menjadi sebuah kebaikan baru, maka bersama-sama mensosialisasikannya kepada masyarakat yang lain. Ibu-ibu ngerumpinya ibadah, ceritanya tentang yang disampaikan Pak Bupati. Ya. Bapak-bapak juga gitu. Kalau ngerumpinya, oh ternyata berobat, saya kasih contoh, ya kan? Ada orang yang nggak tahu mungkin, Bu. Kalau dia sudah berobat gratis, padahal dia nggak mampu, tapi ditahannya terus dia sakit. Dia tunggu di rumah karena nggak punya duit. Bisa jadi, mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan tak ada di Bukit Gajah, amin. Tapi bisa jadi dia sakit, tapi nggak punya duit, ditahan-tahan di rumah. Ternyata gara-gara ibu ngerumpi, dia dengar, oh ternyata gratis kan itu. Cukup nunjukin KTP, dia pergi berobat, ibu dapat pahala dari Allah. Begitu mudah dapat pahala dari Allah. Amin. Ya. Bapak-bapak ibu semua, maka banyak kebaikan-kebaikan, pesan kebaikan yang ingin saya sampaikan pada kita semua. Banyak program-program pemerintah. Saya tadi lewati jalan, ini PUPR kebetulan kepala dinasnya sama si sakit ya, masih sakit. Nah ini Pak Kades, mana Pak Kadesnya mana nih Pak kalian? Nah saya lihat jalannya ke sini masih banyak yang kosong ya, yang rusak ya. Sudah dilaporkan Pak Kades? Sudah dilaporkan ya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah dilaporkan, saya ingin menyampaikan ini dulu. Berarti Pak Kades sudah laporkan. Memang beberapa hari ini kami tadi tidak sempat membahas semua laporan. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu semua, 2024 saya tidak lagi mau menerima laporan Bapak-bapak Ibu-ibu semua langsung kepada dinas. Jadi kalau Bapak mau lapor, mau menyampaikan sesuatu cukup lewat handphone, Pak. Ada namanya Klik Pahlawan. Download aplikasi Klik Pahlawan. Bapak tinggal nanti kalau mau lapor jalan rusak, masuk Klik Lapor. Caranya gimana Pak Jukri? Bapak foto jalannya, masukkan ke sini. Ini yang sudah dilapor Pak Kades, dilapor. Itu statusnya akan merah terus. Jadi sampai kapanpun status itu akan merah, kecuali jalannya selesai diperbaiki baru dia berubah menjadi hijau. Jadi kalau saya nggak apa-apa, saya nggak tahu bulan ini nggak apa-apa. Di bulan ini nggak dikerjain nggak apa-apa. Bulan depan nggak dikerjain nggak apa-apa. 3 bulan lagi nggak dikerjain nggak apa-apa. 6 bulan lagi nggak dikerjain dinas nggak apa-apa. Setahun nggak dikerjain nggak apa-apa. Berarti saya tahu dinasnya nggak kerja. Kayak gitu. Karena apa? Karena Bapak nggak lapor ke saya, tapi saya tahu bahwa laporan itu ada. Itulah gunanya sekarang kita lapornya lewat handphone semua. Ada rumah warganya, saya lupa, bahkan di sini saya pernah dulu tinjau rumah warga. Itu sudah masuk, sudah rumah unitnya sudah ya? Yes, sudah. Alhamdulillah. Misalnya ada warganya, rumahnya elek, ya, kehidupannya lemah, ya, kehidupannya lemah. Bapak-bapak kan bingung mau nolongnya gimana, ya toh? Mau lapor ketemu bupati, oh jauh Kerinci, ya kan? Belum lagi segan, ya kan? Bapak nggak perlu repot, Pak. Bapak foto rumahnya, minta KTP-nya, masuk di sini, Pak. Bapak masuk di Klik Pahlawan, itu pasti kami akan tahu, Pak. Akan tahu. Jadi rumahnya terdata, kita akan tahu. Jadi memang tidak bisa lagi orang ngapusi, Pak. Ke depan nggak bisa ngapusi, Pak. Karena semuanya. Bapak masalah apa sekarang? Oh, sekolahnya rusak, ya kan? Lapornya hancur, tinggal foto Pak masuk di sini. Kalau nggak ditindaklanjuti, berarti dinasnya saya anggap nggak kerja, karena statusnya akan merah terus. Kalau statusnya mau berubah jadi kuning, dinasnya harus turun, harus nengok, harus mengukur. Kalau dia mau jadi hijau, dia harus selesai mulus, baru bisa berubah hijau. Kalau rumah layak unik, berarti rumahnya harus jadi, baru dia hijau. Kalau nggak, dia merah terus atau kuning terus. Nah, kalau kejadiannya begitu, berarti bagi saya pemerintahnya dianggap tidak kerja, arti pegawainya dianggap tidak kerja. Ini langsung di sini
Maka Bapak Ibu tinggal buka nanti aplikasi Klik Pahlawan. Ya. Warga SP1 kalau banyak yang mengurus KTP juga bisa lapornya di sini. Ya. Ini capil aja tuh. Ya, ada pelayanan di sini. Ya. Jadi kalau misal mau ngurus KTP besok nggak perlu lagi ke Kerinci. Bapak Ibu mau ngurus KTP rusak, kartu Kia, macam-macam, nggak perlu lagi Kerinci, mobil yang datang ke Bukit aja, mau nggak? Mau, senang gaya, nggak perlu uang minyak, mobilnya sudah ada. Caranya gimana Pak Jukri? Iki Klik Pahlawan. Aman, paham? Paham ya wes. Apa lagi? Mau ada sawit berapa sekarang Pak Jukri? Aku yang nggak ngerti karena nggak ada sawit. Aku tinggal buka Klik Pahlawan Pak. Saya iki umur piro sawitnya? Di sini nih Pak Kades. Umur 22 tahun. Oh, ada planting ya. Ya di atas 21 lah. 2752. Kalau umur 21. Kalau umur 10 sampai 20 tahun 2876. Nah, benar harganya? Hah? Masih ada sawitnya? Hah? Kan masih ada yang pekarangan. Pupuk udah dapat belum pupuk? Nah, Pak Kadis ini mana Kadis perkebunan? Nah, ini mana Kadis ini? Ya, saya tahu di sini tidak dapat, salah satu penyebabnya karena tahun kemarin menerima pupuk subsidi, betul? Tahun ini bisa dapat, Pak Kadis sudah didata semua belum? Karena tahun ini tidak ada pupuk subsidi, jadi pupuk dari Pemda Pahlawan dapat, paham? Tahun kemarin tidak bisa dapat karena sudah dapat bukti, tidak boleh dapat dua Pak. Memilih pupuk subsidi atau dari Pemda Pahlawan. Kalau Bapak dapat pupuk subsidi dari Pemda Pahlawan nggak boleh. Kalau tahun ini tidak ada lagi pupuk subsidi, jadi Bapak insya Allah yang pupuk Pemda Pahlawan bisa dapat, tinggal didaftarkan saja. Sementing tinggal daftarkan, insya Allah dapat bantuan pupuk gratis dari Pemda Pahlawan. Dan ini sifatnya adalah pupuk pembinaan, pupuk gratis pembinaan untuk petani sawit. Amin. Mau nggak? Ya, monggo daftar. Ada pendamping siaga, ada di sini pendamping siaga. Nah, ini tolong ya. Para pendamping siaga SP1. Yang SP1. Wah, ini Pak, boleh ini uang nih. Ya. Nah, ini berapa orang nih? Dua. Di sini berapa? Dua. Satu berdua. Dua. Mana ibu berdiri? Satu lagi. Mbak E. Ya, Bapak E karo Mas E. Bu E karo Mbak E. Ojo karo Mbak E karo Bapak E. Ya Pak. Oh, ngurus pupuk. Ya kan? Apa lagi? Jadi cukup lewat aplikasi Klik Pahlawan Pak. Wah, Pak Ustaz. Jadi besok di sini semua Pak, di aplikasi ini. Di aplikasi Klik Pahlawan ini akan semakin mudah. Bapak bahkan nanti di sini kalau anaknya pengen tahu lowongan kerja bisa di sini Pak. Di sini ada lowongan kerja. Di sini juga nanti anaknya kan mau ngurus beasiswa. Besok beasiswa daftarnya cukup lewat Klik Pahlawan. Jadi bisa dapatnya di sini semua. Ya. Jadi bapak-bapak semua ke depan kita cukup melalui Klik Pahlawan saja untuk membangun pahlawan dan melayani rakyat dengan seutuhnya. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah melayani masyarakat. Bagi kami adalah bagaimana melayani masyarakat secara paripurna dengan betul-betul tidak ada yang ketinggalan walaupun tidak sempurna. Itu yang kita inginkan ke depan, sehingga masyarakat dibutuhkan kerjasamanya. Bapak-bapak, ibu semua, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi, prioritas pemerintah bahwa kita konsen adalah bagaimana orang miskin. Jadi kami konsen mengatasi orang miskin. Ini ke depan akan banyak bisnis-bisnis baru untuk orang miskin. Jadi kami pemerintah ini menyiapkan bisnis untuk orang miskin yang untungnya dibagikan untuk orang miskin.
Sekarang tadi kita lihat ada yang dapat bantuan konsumtif. Bukit Gajah berapa Pak Ustaz? Ada 9. Ada 9 orang yang dapat bantuan konsumtif setiap bulan diberikan oleh Basnas. Walaupun mungkin di Bukit Gajah belum ada yang berzakat ke Basnas. Ada, sudah mulai. Wah, ternyata sudah mulai di sini. Tapi sekarang kenapa? Karena kami di depan ini bupati, sekda, asisten, staf ahli, kepala dinas, itu setiap bulan dipotong gajinya zakat. Jadi kami bayar zakat setiap bulan. Zakatnya adalah untuk menghidupi innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu adalah untuk orang fakir dan miskin. Bapak-bapak ibu semua, maka saya pesan dengan kita semua di penghujung pidato saya, pesan dengan kita semua. Sesungguhnya Allah sudah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah sudah berikan rezeki kepada kita, betul lah? Allah berikan rezeki, sekarang kita sampai ke sini, Allah kasih kebun sawit. Kita bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil bagus, anak kita bisa sekolah, bisa kuliah. Betul? Maka waktunya kita menolong orang fakir dan miskin. Sisihkan sebagian dari harta kita, karena itu kewajiban dan itu perintah Allah. Bayar zakatnya setiap bulan, panen sawit setiap bulan, bayar setiap bulan. Saya minta Pak Kades, pesan saya kalau hal ini nggak apa-apa, ada yang marah dengan saya nggak apa-apa, saya minta wajibkan potong setiap bulan, panen sawit potong. Karena saya memaksakan itu ingin menyelamatkan bapak-bapak ibu-ibu semua, menyelamatkan dari azab Allah, menyelamatkan kita semua dari kemungkinan tidak menunaikan kewajiban Allah, yaitu membayar zakat. Ya, nggak apa-apa. Buat. Oh, nggak populis ini, wah kejam ini bupatinya. Zakat wajib, yo kan itu perintah Allah. Lebih kejam lagi kalau Allah besok malaikat yang dodos Pak, ya kan? Lebih kejam Pak kalau malaikat dodos. Aku ya cuma ngomong aja sih kejam. Iya Pak, perintah Allah. Bayar zakat. Karena di situ kita menolong orang miskin, kita menolong anak yatim, kita menolong si fakir. Kami sampaikan ke Bapak semua bahwa itulah akan menemani kita semua besok. Namanya kita di alam kubur. Zakat, sedekah yang kita bayarkan, itu yang akan menemani kita. Kalau kata Ustadz, orang yang banyak bayar zakat, bayar sedekah itu, kalau misalnya bulan suci Ramadan, mau Ramadan, habis Lebaran itu kan orang bisa harus ziarah kubur, ya kan? Ziarah kubur kan doa, ya kan? Doa semuanya untuk halil kubur, dan muslimin wal muslimat. Itu kalau yang sedekahnya sedikit, ngantri Pak, kayak BLT nunggu Pak doanya. Iya Pak. Tapi kalau sedekahnya sudah banyak, zakatnya lancar, nggak perlu nyantai Pak. Nyantainya aman. Iya. Bapak-bapak ibu semua, maka saya berharap kita semua ikut membantu orang fakir dan orang miskin. Bayarlah zakat setiap bulan. Ya, bayar zakat setiap bulan. Pesan saya ini, walaupun bulan suci Ramadan adalah bulan yang semuanya didapat karena Allah, betul, bayar zakat setiap bulan, betul. Tapi pesan saya, bayarlah zakat setiap bulan, jangan setiap Ramadan saja. Bayar zakat setiap bulan, karena orang miskin, orang fakir, orang miskin butuh makan setiap hari, bukan setiap Ramadan saja. Maka bayarlah zakat setiap bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para alim, para ulama, tentu kami juga mengharapkan doa dari kita semua. Saya selalu sampaikan bahwa ini doa yang saya minta orang ijabah, orang aminkan. Ini mimpi saya, karena mimpi saya dulu mau jadi bupati, doanya begitu Pak. Jadi kalau saya sampaikan, tolong diaminkan. Karena mimpi saya ini sekarang, saya berharap di zaman saya jadi bupati, Haji Zukri bupati, saya berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Setiap orang miskin Pelalawan itu minimal digaji 1 juta sebulan.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya doakan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Panjang umurnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Sawitnya tambah mahal. Amin. Sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Dan kita semua dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Dan doakan kami semua para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpin diberikan kesehatan oleh Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada yang tidak berkenan selama memimpin, menjadi Bupati Pelalawan. Tolong sampaikan salam saya dengan seluruh masyarakat Bukui, khususnya desa Bukit Gajah dan desa-desa lain. Mungkin juga nanti di Lebaran, mungkin mohon maaf di 1-2 Lebaran belum bisa, kalau ada yang mau jalan ke rumah belum bisa. Saya bersama istri tanggal 9, jadi pulangnya mungkin setelah Lebaran. Jadi mohon doa dari kita semua dan kami doakan juga. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qomin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.